Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Hai teman-teman semuanya, jangan lupa untuk membeli tiket Kontras Special Show yang tour dari bulan Oktober sampai Februari 2025. Bisa beli tiketnya di abdurarsyad.com. Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng. Sorry, salah ya. Udah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdul bersama saya Abdul Arsad dan juga Cing Abdul, pelopor acara orang di channel orang. Itu dia. Gokil. Ini saya pakai baju Mas Yono. Bagus lagi. Gue pakai baju dari Norma Wear. Dapat dari teman Tangerang. Dari abang-abang Tangerang itu. Bukan. Bandung ini. Bandung Arif namanya. Sensasi pria mapan, Dur, pakai ini. Asik. Bahannya itu sopan. Bahan sopan. Jadi ini punyanya Yono, bajunya lebih ke songong. Songong ya? Kalau Yono, ini sopan dan nyaman dipakai. Ini seragam gue setiap hari Jumat ini, Dur. Betul. Ini kainnya kayak kain nggak tahu diri gitu. Berasa kayak baju nggak tahu diri. Yono, penyanyi terkenal. Yono. Lauhul Mahfudz. Kita apa nih? Ngomong apa nih? Adab di atas ilmu. Saya tuh sebenarnya kalau Cing Abdul lihat di Instagram saya di sosmed saya bahkan saya tidak komentar apa-apa karena sama saya juga. Iya kan? Iya. Karena saya rasa kayak too much sudah. Iya. Too much. Semua orang ngomongin sudah lah. Banyak orang tuh setiap kali ada apa sedikit apa bang komentarnya bang komentarnya, maksudnya kalian kalau saya tidak komentar kiamat atau bagaimana sih? Jadi netizen maksudnya stop sudah yang begitu. Maksudnya kalau kalian punya pendapat pribadi ya sudah gitu. Kenapa kalian begitu apa meminta komentar orang? Iya. Oh. Stop sudah yang gitu-gitu. Maksudnya itu tuh tidak ada manfaatnya. Kecuali kalian minta komentar itu dari orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang bisa ngomong secara bijak. Minta komentarnya saya apaan saya ini? Pengen ini doang, pengen tertawa di atas penderitaan orang lain gitu. Yeah. Tapi melalui orang lain. Jadi pengen ketawa penderitaan orang lain melalui orang lain. Gitu. Menurut saya sih itu tidak bagus teman-teman yang gitu tuh. Karena kejadian pada seseorang itu kan harusnya larinya tuh ke dalam. Kita kan harus introspeksi kita karena suatu saat mungkin bisa jadi kita yang tersilap omongan. Iya, ngeri itu gue. Gue ingat ngomongan Mama Dede nih. Dari itu kita kerjaannya ngomong. Nah, kayaknya resiko terbesar kita kepleset karena omongan. Iya, betul, Cik. Saya kayak fitnah-fitnah orang yang nggak perlu, yang orang itu juga nggak ngapa-ngapain, terus kita sepertinya agak menjurus ke orang yang saya kenal itu. Mamat ya? Iya benar. Kita lagi ngomongin Mamat jangan begitulah, jangan pita-pita orang Mamat. Tapi betul. Ya, apa yang ngomongin ngomongin Mama Dede itu betul sekali. Iya. Saya itu kalau mau dikorek segala macam apa yang saya omongkan di panggung mungkin ada juga kali yang tersilap lidah, yang salah segala macam. Ada. Yang kemudian turun panggung kayak aduh kenapa gua ngomong gitu tadi ya? Iya betul. Kayak gitu tapi ya sampai saat ini masih ditutup sama Allah gitu. Betul. Kita terlihat baik karena aib kita ditutup. Jadi saya ngerasa yang gitu-gitu tuh tidak perlu. Ya maksudnya kita sudah cukup tokoh-tokoh kan sudah bicara, media-media sudah bicara, sudah kita yang begini-begini ini sudah gitu. Tapi kalau kita iniin juga tambah rame apa segala macam ya saya cuma takut aja suatu saat itu ke saya gitu ya. Makanya saya cukup ya sudahlah gitu. Ya tapi tidak menyalahkan juga orang yang bersuara. Betul, saya tidak menyalahkan itu. Orang yang bersuara mungkin dia punya perspektif yang berbeda. Betul. Mungkin Boleh.
merasa sangat prihatin ya, Betul. merasa kecewa mungkin. Kita nggak tahu motivasinya apa gitu. Mungkin kecewa, mungkin prihatin, mungkin kesal, mungkin apa gitu. Dengan kita ngomong gini juga sebenarnya kita jadi bagian juga, jadi ngomongin juga. Iya kan? Iya betul. Tapi ini ya sembari ngobrol, kita tidak ada tendensi. Tidak perlu pakai tendensi apa-apa ya. Cuman memang saya tidak suka saja. Saya tidak suka. Tapi emang bener adab di atas ilmu sih, Dur. Iya. Apa sih, siapa sih? Saya ilmu udah nggak ada, adab juga nggak ada mungkin ya. Iya. Kita ini kayak apa ya, kisah yang apa sih yang dibilang 10 tahun belajar, gue 8 tahun belajar adab, 2 tahun belajar ilmu, katanya gitu. Siapa ya? Imam lupa. Antara imaman deh yang ngomong kayak begitu. Oh, Ibnu Mubarak, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Wow, 50 tahun belajar. Luar biasa. Ibnu Sirin mengatakan mereka para ulama dahulu mempelajari petunjuk adab sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Makhlad bin Al-Husain berkata kepada Ibnul Mubarak, kami lebih butuh dalam mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Ya. Tapi hati-hati juga ininya, apa namanya, sumbernya. Ya, saya tidak tahu ini sumber detik.com apa. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Bahaya. Sekarang Ferry Irwandi jadi rame lagi, Dur. Lo lihat nggak? Saya tidak lihat. Iya. Ada apa lagi tuh? Sekarang udah larinya ke ada yang apa namanya, membahas dari sisi agama, sama seperti yang lo khawatirkan. Banyak orang yang mengkhawatirkan apa yang lo bilang diskusi sama Bang Ari, sama Ari, ya. kayak gitu. Cuman ya versi berbedanya deh gitu. Ya. Nah sekarang ke arah situnya, Dur, sekarang bukan ke arah penipuannya segala macam tuh udah enggak ada tuh. Betul. Karena itu yang kita khawatirkan, karena dia pukul rata, Cing. Beda dengan pesulap merah. Kalau pesulap merah itu kan betul-betul menyasar orang yang diduga menipu orang dengan klinik-klinik begitu. Tidak punya ilmu apa-apa tapi seolah-olah kayak punya ilmu terus nipu-nipu orang. Nah, itu pesulap merah nyasarnya ke situ doang. Ya. Nah, tapi kalau Ferry itu dipukul rata bahwa santet itu nggak ada. Nah, itu tuh emang agak riskan. Iya. Ya, itu yang kita khawatirkan. Saya dan Bang Ari khawatirkan. Yang kemudian saya bicara di sini, saya tidak tahu kemudian ada pembahasannya lagi tuh akhirnya. Ada pembahasannya lagi. Ada beberapa ya gue yang lewat di ini gue ya, yang lewat di FYP ya namanya, Twitter ya. Kan ada for you tuh, ada following ya. Oh, Twitter tuh ada for you sekarang? Iya. Oh. Jadi yang kita nggak follow pun ada lewat. Oh, saya tidak terlalu perhatikan. Saya biasanya buka cuma gini-gini doang. Tergantung dari. Tapi saya memang udah seminggu 2 minggu ini jarang buka Twitter, emang jarang buka Twitter. Sibuk sekali ya, Dur? Tidak juga, lebih ke introspeksi. Tidak, saya lagi nonton YouTube. Apa YouTube terakhir? Lah, Mobile Legends lagi ada M6. Gak nyambung udah omongannya kalau ini. Iya, Mobile Legends lagi ada M6. Ini kalau tayang hari Minggu ini ya? Iya. Nah, ini M6 kemungkinan sudah final tuh. BYD. BYD apa? M6. 7-seater. 6-seater. Dia tidak, bukan. Versi 7-seater. Versinya 7-seater. Tapi yang di tengah dibikin captain seat jadi 6-seater. Satu-satunya mobil listrik yang MPV ya. 6-seater. Nih. Kan lu juga kayaknya lagi cari-cari mobil, Dur. Ini kayaknya oke nih. Enggak, saya tidak mau tertipu dengan propaganda pemerintah. Oke nih, Dur. Udah terbukti Bluebird 500.000 kilometer, 7 tahun kalau nggak salah dia pakai M6. Ya. Tapi yang Bluebird kayaknya bukan yang captain seat deh. Bukan, ya. Ya, karena saya pernah naik. 7-seater dia. Ya, rata aja dia. Iya, kayak Avanza gitu. Ya. Iya, betul. Yang kayak gitu.
Apa tadi saya bilang? M6 itu bukan mobil, dia tuh Tapi kan turnamen. mobil juga ada maksudnya. Mobile Legends. Di itu mobil M6 ini Enggak. kayak pertanda Piala Dunia. Ini kayak pertanda nih, lo ngomongin mobil, terus dia M6, kayak pertanda gitu. Enggak, saya nggak mau beli. Bukan nggak mau, tapi untuk saat ini kayaknya belum. Tunggulah nanti kalau industrinya memang sudah di Malaysia memang M6-nya. Kalau sudah industrinya sudah stabil mungkin 5 tahun lagi mungkin lah. Menurut saya belum sih. Oke, Mobile Legend kenapa? Nah itu saya Gue nol banget nih Mobile Legend tuh. Apa ini? Kejuaraan dunianya. Kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia. Disaksikan secara live. Secara live ada di YouTube. Kejuaraan dunia tuh Mobile Legend apa? One on one. 5 lawan 5 toh. Ya kan gua nggak tahu sama sekali, Dur. Oh, Mobile Legend tuh 5 lawan 5, Cing. 5 lawan 5. Sekali main 10 orang berarti. Betul. Sekali main 10 orang. Betul. Satu tim 5 orang. Betul. Untuk apa nih? Ngapain bertandingnya? Menghancurkan tower. Perang. Menghancurkan sama kita, tim gue punya tower, tim lo punya tower. Kita maju. Iya. Gimana biar saya bisa hancurin towernya Cing Abdel? Oke, itu Saya menang. durasinya? Durasinya bergantung game itu berjalan. Ada yang Iya, range-nya lah. ya range-nya saat ini tuh ada yang 10 menit yang kalau di Cepet. ada yang kalau lagi kalah banget bisa 10 menit kesalahan blunder gitu 10 menit 11 menit bisa selesai. Tapi ada juga kalau yang sengit sekali jual beli serangan dan segala macam mungkin bisa sampai 30 menit. Di MPL Indonesia, liganya Indonesia itu bahkan pernah sampai 40 menit. Oh, Satu game. satu game. Ya. MPL itu apa? MPL tuh Mobile Legends Premier League kalau tidak salah. Oke. Kalau tidak salah ya. Dia pakai skin-skin ini? Ya skin cuma skin tuh nggak Nggak ngaruh kalau dia kompetisi ini? nggak ngaruh sama skill. Dia beneran standar semua? Standar semua. Standar semua? Ya. Jadi kemampuan si tokohnya ini akan sama semua? Dipegang sama siapa aja? Tinggal skill yang megangnya aja gimana gitu? Iya, tinggal pilotnya aja. Tinggal pilotnya? Pilotnya kayak Fasilitasnya sama semua? Fasilitas sama semua. Tinggal Nah itu orang jagonya di situ, Dur? betul. Nggak harus beli ini, beli itu, Betul. beli ini gitu? Dan Indonesia tuh lumayan dipandang lah kalau di Mobile Legends. Lumayan dipandang. Kita itu cuman kalah sama Filipina. Filipina jago banget. Nah, ini M6 ini adalah dua tim Indonesia masuk. Filipina tinggal satunya udah gugur. Udah gugur di Awal-awal? yang kemarin-kemarin yang saya nonton tuh udah gugur. Filipina tinggal 1, Malaysia ada 2, Thailand ada 1, gitu-gitulah. Jadi Ini Asia? dunia. Kok Asia semua tuh yang lo sebut? Ya karena kita Asia Tenggara memang yang gede pasarnya, yang gede masanya, yang gede Mobile Legends itu memang Asia Tenggara. Ini gimana sih? Kenapa? Game dari negara mana? Cina. Amerika udah kalah. Amerika juga punya? Amerika punya udah kalah. Rusia masih ada. Arab kalah. Cina juga udah kalah. Ya, kita Asia Tenggara ini. Kita juara dunia itu kalau nggak Indonesia ya Filipina, udah 2 itu doang selama ini. Nah, Indonesia tuh juara dunia cuma waktu M1 doang. Si pilotnya nih, si gamernya, itu usianya berapa, Dur? Ya nggak terbatas. Enggak, ya maksud gue ini yang punya prestasi. Muda-muda, Cing. Itu ngaruh gak? Usia? Ngaruh kali ya. Mungkin karena kemampuan untuk belajar, mau berkembang dan segala macam. Biasanya kalau udah tua-tua tuh tangan tremor, tidak cepat lah, jari tuh udah gak cepat, terus kayak untuk menanamkan muscle memorinya. Itu tuh udah agak payah lah kalau umur 30-an kali. Rata-rata anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak kuliah gitu. Maksudnya umur-umurnya tuh segitu-segitu, mereka yang ini nih pro player yang mewakili Indonesia ini. Gitulah. Jadi lo lagi sibuk ini nih? Lagi nonton. Lagi sibuk nonton? Iya. Nontonnya bisa komen? Bisa. Banyak juga komennya berarti? Komen judul aja. Kebanyakan komen judul. Emang di YouTube mana? Di YouTube Indonesia. Di YouTube
MPL-nya Indonesia. Oh. Itu dia disiarkan. Ntar MPL Malaysia juga siarkan. Pokoknya berbagai negara menyiarkan lah. Indonesia punya ada. Nah di Indonesia tuh komentarnya itu isinya judul semua. Link gitu, ngasih link. Ya, apalah nama judul apalah ini Gacor. di sini ya gitu-gitu. Gitu-gitu. Kadang kalau adminnya rajin dia hapusin. Tapi kadang kalau ini ya dibiarin aja gitu. Entah adminnya berak atau apa nggak tahu juga. Tapi ya gitu, itu saya lagi itu jadi lagi kurang melihat sosmed. Saya terakhir lihat itu yang tiba-tiba bukan kasus sih, peristiwa Gus Miftah ini. Itu masih ya baru dong, Dur. Apanya? Berarti baru seminggu ini juga lu masih lihat. Iya lihat tapi tidak lo dalami. Tidak saya dalami. Tapi tahu kasus itu. Tahu doang. Kejadiannya juga tahu, nonton juga. Iya, tapi sepotong itu saya tidak tahu itu kejadian di pengajian apa, dalam rangka apa nggak tahu. Tapi cuman itu ya semua komik posting gimana saya nggak tahu ya, saya tahu akhirnya. Saya lihat. Terus banyak orang yang ngorek-ngorek ngupload lagi video-video lamanya. Iya, yang katain Bu Yati Pesek. Bu Yati Pesek. Ya, itu. Makanya saya ngerasa kayak saya lebih ketakut ke diri saya, maksudnya mudah-mudahan lisan saya dijaga gitu, jangan sampai kepleset ngomong-ngomong yang ini. Tapi maksudnya buat teman-teman yang nonton ini sudah banyak ulama NU yang bagus tuh banyak gitu. Maksudnya nggak usah hadir pengajiannya Gus Miftah juga, ngapain juga gitu. Ya nggak sih? Maksudnya saya kan lihat di video kan rame banget. Maksudnya kayak emang yang ulama NU yang bagus emang nggak ada lagi, emang harus hadir di Gus Miftah itu. Mungkin kemasannya lebih light mungkin. Jadi mungkin bisa lebih narik banyak orang untuk ngelihat. Nggak juga, ulama NU itu yang light juga banyak, yang bagus-bagus banyak banget. Dia tuh udah kayak show, Dur, kalau gue lihat dari potongan-potongannya gitu ya. Ada 3-4 orang tuh yang bagian celetuknya. Ada, Dur, gue baru lihat itu. Oh gini ininya, apa namanya, model ininya, gimmick-gimmicknya gitu. Justru yang banyak dipotong yang di situ-situnya gitu. Bukan isi ceramahnya tentang apa gitu. Akhirnya potongannya yang itu yang banyak di upload orang-orang. Ya itulah saya. Dia kan ngetop saat dia yang ke diskotik kan gitu kan awal-awal. Iya. Kalau saya ya kan kita tuh bagusnya tuh kan belajar juga memilih guru. Nah, kalau saya sih menyarankan untuk yang lain aja, banyak kok. Ada Gus Bahada, ada itu baru yang maksudnya yang ada di YouTube ya. Maksudnya kalau kita mau ke daerah ke pesantren, wah itu pasti banyak. Iya. Pasti banyak. Ulama-ulama NU itu banyak dan bagus-bagus dan jago-jago semuanya itu. Gus Baha jarang translatannya sih. Iya. Jarang yang kasih terjemahan ya. Jadi gue pasti ada yang miss beberapa. Sing Abdul nonton yang di Santri Ganyang. Santri Ganyang apa ya YouTube-nya ya. Itu ada itu. Subtitlenya. Subtitlenya ada? Ya. Subtitlenya ada. MJS ada tuh yang komen juga tuh. Waktu kita menyebut nama dokter. Iya, Masjid Jenderal Sudirman. Dr. Farudin Faiz. Farudin Faiz. Keren, sekarang tuh lagi ngomongin, saya kemarin terakhir dengerin tuh yang lagi ngomongin masalah mental kalau nggak salah. Mental health. Mental. Ini Santri Ganyang lagi, Santri Gayang. Santri Gayang. Nah ini ada ininya, Gus Baha, terus ada subtitlenya. Ini boleh teman-teman kalau mau dengar Gus Baha di situ. Buat teman-teman yang tidak mengerti bahasa Jawa, boleh di situ. Itu aja sih kalau saya. Intinya, ya itu tadi. Kita banyak orang berpesan kepada kita untuk adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Jadi kita hormati semuanya. Iya. Gua kamar film terakhir
Kenapa Inggris bisa sedemikian merajai dunia? Oh ya, saya belum nonton itu. Kamar Saya belum film. nonton. Saya belum nonton karena saya lagi sibuk nonton YouTube itu tadi. YouTube MPL. Mobile Legend. Iya. Wah, baru nih. Kenapa Cina bisa sangat kaya? Ya karena Cik Abdel beli mobil listriknya. Simpel, kamar film. Iya. Kenapa Cina bisa sangat kaya kamar? Rajin nih kamar film nih. Baru berapa hari yang lalu si Inggris itu? Ini hari ini. Lagi gabut berarti, lagi gabut. eh, Kamar film lagi gabut kali. dia emang oke merangkumnya tuh untuk kayak Iya. ringkasan dari sebuah perjalanan apa gitu sama dia tuh diringkas Iya. bagian oke-okenya gitu. Bagus. Iya. Dan suaranya dia juga enak. Iya. Buat Udah, didengarin. jangan matiin aja suaranya. Keren. Memang kamar film jago. Rumah editor juga. Iya. Kita bahas apa ini? Dari episode ke episode bahas kamar film sama rumah editor aja kita Emang ini. iya, emang terus ada dia di ininya, di apa? Di Komen. pembicaraan kita. Iya. Emang selalu Coba aja. karena Itu lagi. Kita bahas apa ya? ayo lo mau bahas apa deh? Ada Belatas Ilmu. Dejavu kemarin. Cing Abdel. Kenapa Cing Abdel beli mobil listrik? Karena pajak murah. Oke, salah satu pajak murah. Operasional per bulannya akan jauh lebih murah. Tagihan listrik ngaruh nggak ntar nanti? Kalau kita konversikan sama Bensin? pengeluaran itu Untuk bensin? di kasus gue itu, gue juga belum pakai selama sebulan ini. Cuma dari beberapa yang gue cari-cari, browsing, terus hitung-hitung segala macam, mungkin itu akan menurunkan sekitar 80% dari biaya bensin. Cing Abdel ini kan kenal Ridwan Hanif. Ya, Sebelum membeli itu, Cing Abdel tanya-tanya nggak? tanya dong. Tanya ke Ridwan Hanif. Tanya gue ke Ridwan. Menurut dia bagaimana? Bagus. 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 Dia menyarankan untuk Cing Abdel beli. Iya. Karena dia juga pakai ya. Dia banyak, nggak tahu dia pakai. Dia pakai yang atau enggak. Ioniq gak sih? Ioniq nggak tahu juga gue. Apa dia? Nggak tahu yang punya dia sendiri ya. Yang punya dia sendiri gue nggak tahu ya. Cuma dia kesini dulu pernah pakai Wuling Bingo. Gue ketemu gue gini, Cing cobain Cing gitu. Gue cobain dah tuh. Listrik juga itu. Listrik sih. Itu kecil kayak RF. Enggak, kayak Mini Cooper. Model segitu dah. Oh. Segitu Mini Cooper. Gue cobain tuh. Enak. Gue belum ada sama sekali pengen beli gitu, nggak ada saat itu ya. Mungkin tahun lalu kali itu. Tahun lalu kali mana? Tahun lalu lah kayak gitu. Sama persis apa yang lo omongin itu adalah omongan gue setahun yang lalu. Nah, terus kenapa tiba-tiba pengen beli mobil? Iya, gue hitung-hitung nih. Ini kan buat anak pulang balik sekolah ya, buat apa namanya, operasional nganter anak-anak gitu. Gue hitung dah tuh pengeluaran mobil bensin gue seberapa selama setahun dengan dia, hemat jauh banget Jur, gitu. Nomor satu gue penghematan, bukan teknologi, bukan apa, bukan. Penghematan. Penghematan. Jauh, bukan teknologinya oke, enggak. Yang gue lihat dulu pertama adalah karena gue tahu mobil listrik itu awal-awalnya si REV, gue lihat jarak tempuh segini. Yang Wuling itu ya? Wuling ya. Wuling REV. IRF. Electronic Vehicle. EV itu Electronic Vehicle. Oke. Nah, itu gue lihat jarak tempuhnya. Gitu, terus ngecasnya teribet di perjalanan kalau perlu ini segala macam gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, kan gue dipakai dari sini ke sana doang tuh. Ke mana? Lebak Bulus.
bolak-balik gitu. Malam, sore udah di sini, malam tinggal di cas nih. Di akhir-akhir ini gue berpikirnya kayak gitu. Oh, itu sudah bisa terlewati sama kekhawatiran kalau habis di jalan gimana, kalau ini gimana gitu. Gue udah tanya-tanya sama orang yang punya kayak gimana, aman apa enggak. Lo mobil banyakan jalan apa diem? Bahkan jalan mulu deh. Enggak, lo diem di rumah lo. Berapa lama? Begitu sampai di rumah lo. Ya sekitar jam 7 malam. Terus pakai lagi jam berapa? Jam 6. Ya itu ngecas sudah full Del gitu. Oh iya juga ya. Dan gak bakal habis lo satu ini lo. Misalnya 400 kilo. Gak bakal habis lo pergi 400 kilo itu sehari. Dipakainya. Kekhawatiran itu udah hilang. Yang pertama tuh. Terus? Belum ngitung penghematan, belum ininya gitu. Ya, terus? Belum gitu. Akhirnya gue hitung deh tuh. Penghematan. Plus ditambah kemarin. Promo? Bukan promo, bukan. Apa? Bukan promo. Pas gue bayar SNK, pas gue bayar asuransi mobil itu yang gue jual. Mahal. Dek, gitu. Dipukul polisi? Enggak. Kenapa kok dek gitu? Itu, biaya itu udah bisa buat DP, Dur. DP si mobil banyak, mobil listrik. Karena mobil listrik memang relatif murah, Dur. Mahal sih, tetap ratusan juta ya. Tapi relatif murah gitu. Ininya dengan berbagai pilihan, harganya tuh 300 sampai 400 jutaan gitu lah, Dur. Gitu ya, harga Veloz tingkat atas lah gitu ya. Sekitar segitu ya. Kan kita mobil tuh memang kayaknya 300, 400, terus tiba-tiba naik ke 800, Dur. Yang 600, 700 itu jarang banget, Dur. Ya. Mobil-mobil itu kan. Ya. Nah itu ada di sekitaran harga segitu. Ya relatif terjangkau gitu. Kalau bini gue mah seneng banget. Karena bagian yang isi bensin itu adalah bini gue tuh. Bagian mobil. Yang satunya itu. Mobil yang dijual itu. Yang dijual itu bagian. Akhirnya begitu ini ada enak, senang. Senang dia. Senang. Oh ini hadiah ulang tahunnya Teh Ria. Tapi kan jual itu. Tapi gua anggap itu hadiah ulang tahun. Biarin aja ya. Oh hadiah ulang tahun. Iya. Sama satu, gue tesin semua, Dur, sama anak gue. Oke apa enggak gitu. Test drive. Iya. Satu persatu. Iya. Sampai anak mengatakan ini kayaknya Buya yang paling mantap. Gitu. Udah nyampe sih mobilnya. Udah sampai mobil. Tapi gue jarang test drive, Dur, gue. Jarang test drive dan merasa menyesal pernah membeli satu mobil tanpa gue test drive. Tanpa gue test drive ternyata anak gue nggak nyaman lah di situ. Tapi kan akhirnya gue tahu nih standar nyamannya anak gue ini kayak gimana gitu. Menurut gue mobil ini masuk standar nyamannya ini. Walaupun harganya jauh lebih murah dari mobil yang dia nggak nyaman itu. Suspensinya enak? Enak. Ya kembali lagi dibandingkan dengan harga ya, Dur. Ya. Dengan harga yang segini, kayak suspensi yang ini udah oke. Bantingannya dewasa nggak? Nyaman, sopan. Bantingannya sopan? Sopan, dewasa, dan ngayomin. Ngayomin ya? Yoi, bantingan ngayomin. Enak. Oke. Segala macamnya tidak ada masalah. Ya masih baru lah, tidak ada masalah lah. Betul. Tapi kan kayak material interiornya itu kayaknya nggak mungkin ditemukan untuk mobil bensin dengan harga segitu deh, Dur. Karena mahal. Iya. Interiornya tuh berasa mahalnya. Berasa mahalnya. Kenapa? Tidak plastik. Ada yang plastik, kan banyak juga ada yang plastik. Tapi kan plastik yang kayak gimana? Tetap kelihatan kan, Dur? Dipegangnya juga. Enak gitu. Gak ringkih. Betul. Nggak kopong gitu, nggak. Ya ini masih baru ya. Nggak penyot-penyot lah. Kalau karena ada plastik yang kita begini aja dia udah penyok. Ini betul, keras. Betul. Oke gitu. Warna, iya kokoh. Warna juga nggak Cina banget, Dur. Yang warna Cina apa? Merah? Nggak maksudnya. Merah kuning maksudnya. Kayaknya ya, kalau menurut gue dia nih kayak bukan mobil Cina, Dur.
ini nih, baik dari mungkin karena udah kita ke apa namanya ke. Cing Abdul ke brainwash sales kayaknya nih. Hah? Ke brainwash sales. Biar nggak kan gue nggak dapet keinginan ini dari sales, Dur. Bahkan gue datang ke pameran ini, Dur. Cing Abdul kayak pengen menutupi rasa penyesalan aja kan ini. Oke, sekarang gini, dari Cing Abdul yang Cing Abdul udah tahu dan segala macam. Apa yang harus dijaga? Apanya tuh? Dari perawatan mobil ini, mobil listrik ini. Kan Cing Abdul bilang, Cing Abdul nonton di YouTube udah banyak apa ya? Terus terang ya. Untuk menjaga baterai gue nggak tahu gimana caranya. Kalau baterai kan garansi seumur hidup katanya. Iya, tapi kalau rusak kan capek juga tetap. Apakah itu akan cepat rusak? Ini kan ya kan gue beli mobil bukan buat dimasukin bengkel diganti, Dur. Itu yang gue nggak suka juga tuh sama orang. Ini kan garansi kan. Kayak misalnya dia beli handphone ini, ya kan garansi. Ya, gue beli bukan buat dimasukin bengkel garansi. Gue mau pakai, jadi pastikan ini bagus gitu. Iya. Nah itu gue nggak tahu sejujurnya. Ya gampang kan, tinggal copot baterainya pasang lagi kayak ojek-ojek biasa ambil baterai pasang itu kan. Belum kalau baterai gembung ya. Iya, ya mobil bakal lebih tinggi aja. Bakal lebih tinggi lagi deh kok. Kayaknya lebih tinggi dah ini dah gitu. Panas deh. Iya. Oh iya, kayak misalnya fasilitasnya ya. Kayak bangkunya udah elektrik. Nggak ada mobil yang seharga segitu, Dur. Seharga segitu fasilitasnya udah ini. Karena mungkin ya, kata gue nih, karena dia ngilangin semua biaya yang ada di blok dalam mesin itu, diganti baterai, dan biaya-biaya itu mungkin taruh ke bagian-bagian bahan-bahan yang lebih bagus, ini segala macam, kenyamanan gitu. Ya tapi apa namanya, maksudnya mesinnya tetap ada lah, maksudnya penggerak roda, persneling ada dong, transmisinya nggak ada. Nggak pakai transmisi, Dur. Lah di jalan nggak ada netral, nggak ada. Ada, ya tinggal kayak on off aja, kayak mobil, kayak motor listrik gimana sih? Oh jadi begitu. Kayak bom car. Begitu on di gas, habis itu rem, udah gitu doang. Iya kayak mobil matic biasa. Oh nggak ada D. Ada. N. Ada. Kalau mau mundur gimana? Lah iya, berarti transmisinya ada dong. Ada dong pindah giginya. Kalau sematic-maticnya, ya personally ini ya. Sematic-maticnya Matic, mobil Matic, itu kan tetap ada, apa tuh namanya tuh, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 itu tetap ada, Dur. Iya. Tapi Matic, nggak usah kita pindahin. Iya. Itu Matic. Iya. Kalau ini nggak udah. Iya, dia kayak udah pindahin buat D, udah jalan aja. Dia tidak ada kayak gini nih. Berasa kayak naik-naik. Iya. Tapi maksudnya perputarannya itu tetap diatur. Diatur, gitu. ya. Iya. Untuk mundur. Iya, itu kan mundur, netral, parkir. Iya, itu kan saya nggak tahu mobil, tapi pasti ada gearboxnya, ada nggak kosong aja gitu, tetap ada dong. Nah, ya gue nggak tahu udah ada apa kagak itunya ya. Gardan sih tetap ada dong. Iya, misalnya penggerak roda belakang, roda depan ya dia butuh apa gitu. Betul. Tetap ada. Penggeraknya bahkan udah ada yang all wheel drive juga beberapa. Oh, 4WD. 4WD ada. Gue kayaknya lu bakal seneng deh, Dur. Enggak. Coba kasih lihat. Chery J6. Kalau saya tuh ngerasa mungkin 5 tahun lagi mungkin. Iya. Kalau sekarang kayaknya belum, karena saya ngerasa kayak industrinya belum siap. Betul, industrinya belum memadai. J6 ini punya siapa nih? Punya Chery. Chery mah Daihatsu. Ceria. Daihatsu Chery ada juga nggak sih? Nggak ada. Tuh. Kegedean ini masuk di gang mobil saya. ya, iya. Masuk gang saya susah. Kegedean. Tapi dia tuh udah mobil off-road. Baterai, tapi mobil off-road udah. Ngapain dia masuk hutan? Enggak, artinya bukan masalah hutan, bukan masalah ini. Dulu ada yang mengkhawatirkan gimana kalau basah ini segala macam, itu dibuktikan dengan nih, gue bikin mobil off-road nih. Oh, dia yang ada saya nonton di Reels yang masuk danau. Mungkin ya, gue nggak tahu juga. Ini kali J6 ini kali ya? Mungkin. Yang diuji coba masuk danau terus keapung gitu dia. Terapung di atas sungai. Ya mungkin kali ya. Di sungai lagi danau. Tuh dia penggorak ini roda. Kali ya, atau apa mobil apa saya nggak tahu, muncul di reel saya. Ya.
Oke, apalagi? Baterainya tuh ada di bagian mana? Nah, itu gua nggak tahu. Di sebelah mana? Gua nggak sedetail itu sih. Handphone kan? Handphone tuh kalau kita pakai lama, kan panas ya. Dia panas karena transmisi, Dur. Ada kemungkinan nggak? Itu panas karena Si Ngabril pakai jalan, apalagi dengan kondisinya Jakarta begini, macam-macam, segala macam, baterainya panas. Terus tempat duduk ikut panas, semua panas di dalam. Gimana coba? belum ada sih ini. Belum pernah menemukan keluhan itu. Keluhan kan selalu nyari ya gue ya. Selalu yang ngupil dulu. Selalu nyari plus minus dari mobil listrik. Keluhan-keluhan itu nggak ada. Keluhan itu dari misalnya dari suspensi, bahannya kurang bagus, ininya kurang lega, gitu-gituannya aja Dur. Yang ada di keluhan plus minus dari mobil listrik. Nggak ada yang membahas, gua nggak nemu kali ya, nggak ada yang membahas itu. Karena masih baru kali. Ya mungkin ya. Ada nggak yang dia membahas setelah 1 tahun pemakaian? Itu gua nggak lihat. Setelah 2 tahun pemakaian gitu. Itu gua nggak lihat. Karena kalau baru make sebulan ya pasti bagus-bagus aja semuanya. Iya. Yang dibahas ya lebih banyak ke fitur. Kalau si mobil ini. Ya, biasa kalau review-review ini ya, tuh. kalau review. Nah, saya itu cenderung tidak terlalu suka, menonton review mobil. Saya itu lebih suka nonton yang ngomong mobil setelah dia 1 tahun 2 tahun pemakaian. Biasa orang-orang bule tuh yang begitu tuh. Ya. Gue tidak terlalu gampang terpengaruh dengan fitur-fitur yang bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Karena menurut gue itu kita kagum cuman seminggu 2 minggu doang. Setelahnya udah jadi biasa lagi aja. Ini gitu. Bingo. Ini Bingo. Bingo EV. Bingo EV kayak Brio ya. Iya, lebih gede tapi Dur. Cakep juga ya. Lebih deket. Saya cuma bilang cakep lo aja. tanya ini kalau begitu. Yuda Keling, dia pakai ini udah setahun lebih. Yuda pakai Bingo. Iya. Setahun lebih udah. Udah setahun lebih ya, Man? Lebih. Yuda Keling. Anak Citayam pakai Bingo ya. Kemarin pas yang beli mobil ini, mobil yang gue jual. Pak Hajinya punya anak. Dia udah pakai mobil listrik 2 tahun. Enak sih nggak beliin bensin gitu. 2 tahun dia nggak beliin bensin. Nah, karena ngecas saja. Karena ngecas saja. Tidak ada tendensi apa. Pasti kalau dibilang nggak enak ya. Jangan sing ini gitu. Ya karena bukan Pak Haji yang bawa, anaknya yang bawa. Iya mungkin ya. Tapi kan apa-apa minta dia. Nggak pernah ke ini. Yang masih ada. Kayak ini misalnya nih Lur ya. Si mobil listrik ini sudah merajai atau mengambil pasar mobil konvensional. Lo bayangkan berapa banyak pabrik yang tutup, Lur. Saat mesin itu tuh pabrik busi udah nggak perlu. Busi udah kagak perlu itu. Radiator juga nggak perlu. Oh ada coolant-nya Dur. Mungkin kalau baterai ini nggak ada coolant-nya, nggak ada pendinginnya, sehingga bisa panas. Nah kalau mobil itu ada coolant-nya gue ingat. Apa yang harus di ini nih? Kalau di servis 5.000 km apaan yang diperiksa? Gitu. Diperiksa coolant-nya. Diperiksa coolant, diperiksa apa namanya oli rem, oli gardan, segala macam. Sudah. Coolant-nya ada. Emang ada radiator? Nggak ada, cuman ini untuk pendingin aja gitu. Mungkin itu ya yang untuk mencegah panas ya. Ini kan nggak ada. Mungkin. Saya juga. Ini kan nggak ada gitu. Tidak tahu tapi. Emang bentuk bagus Dur. Bentuk bagus. Kalau lo nyari yang lo. Saya ketemu ini di tol sering. Iya. Bingo bentuk ini. Oke. Cuman saya tidak tertarik sih. Cuma tadi lo bilang bagus, cuman gue itu. Iya, maksudnya bagus-bagus aja karena apa ya? Facelift. Facelift, hatchback. Bukan. Tampilannya itu facelift. Modern. Ya futuris ya kayak simple. Itu yang gue bilang kayak nggak Cina gitu Dur. Hah? Kayak nggak Cina. Ya tapi ya. Kayak bukan buatan Cina gitu Dur. Ya kan? Saya rasa. Lo lihat uling bensinnya deh.
Wuling bensinnya Saya yang ini. tahu Wuling Almas, Wuling Masih ada terasa Convero. Masih ada terasa Cinanya kan? Cherry yang Ya karena bensin. karena dia ada pembandingnya, Cing. Karena Convero apa? ada pembanding dengan mobil yang lain. Mungkin karena Almas memang ada. dilihat dari luarnya aja, begitu kita lihat dari luarnya, bodinya itu udah berasa beda, Dur. Iya. Dia karena dia nggak punya pembanding, Cing. Maksudnya? Nggak punya Bukan pembanding. dibandingin sama ini. Kayak kita lihat di mobil ini, kita udah tahu nih bodinya pasti bagus ini. Bahannya ya, bahan bodinya sehingga catnya bisa bagus. Gimana sih coba lo ini bandingin masa Ya, lo nggak nggak, memperhatikan ya? Tidak, maksudnya mobil ini listrik yang ini itu dia belum punya pembanding. Misalkan taruhlah kayak Wuling ngeluarin, maksudnya yang pabrikan Cina ngeluarin juga yang head to head sama Ioniq mungkin. Nah itu mungkin kita bisa Enggak, bandingin. gue bandingannya bukan sama listrik. Bukan sama listrik. Ini mobil ini kalau dengan bahan yang ini dari luarnya doang ya gue lihat ya sepertinya. Kalau di mobil bensin ini udah mobil mahal gitu, Dur. Kan berasa, Dur. Iya. Lo betul, lihat betul. Alphard deh. Lo lihat Alphard udah ketahuan kan itu mobil udah jarang yang kusam kan Alphard. Karena apa? Karena bahannya bagus sehingga catnya bisa enak bagus. Iya. Gitu. Lo mau pakai cat yang bagus tapi bahan yang dicatnya nggak bagus, tetap jadi nggak bagus. Iya. Nah itu gue lihatnya gitu maksudnya, Dur. Oh ininya bagus nih material bodinya gitu. Tahu bener tahu enggak ya? Gue juga cuman penglihatan doang. Ya kalau dia gini emang bagus. Cuman ya saya berpikir karena di kepala saya sudah tahu kalau ini mobil listrik. Jadi dia memang tidak punya pembanding di head to head dengan Swift, Brio, Agia ya memang nggak masuk. Secara gitu. body deh. Iya secara body nih. Kalau dibandingin. Lebih bagus ini kan? Iya karena dia kalau kita Iya. bandingin dengan bodinya karena bodinya kan mempengaruhi ininya. Misalkan kayak Swift misalkan, Suzuki Swift mau bikin body kayak gini, mungkin mesinnya Swift nggak bisa masuk di sini. Ininya nggak bisa. Jadi harus Suzuki, Honda, Toyota ngeluarin juga yang versi listriknya baru kita bisa lihat bagusan mana gitu. Bukan desainnya, Dur. Bukan bahan. Ya, bahan kan Bahan bodinya. ya kalau digambar begini ya Kan gue udah lihat ini, udah lihat yang saya kan asli. belum pernah lihat yang langsung. Ya maksudnya di tol, cuman kan lewat doang di samping Kan kelihatan. Nggak saya ketok gini. Kan kelihatan, Dur. Ya kelihatan doang sih, cuman saya tidak pernah memperkirakan itu kayak apa sih. Iya. Tipis apa tebel apa gimana sih gitu, nggak tahu. Tapi dari model-modelnya emang futuristik. Kalau model ya, makanya gue bilang ini kayak nggak Cina gitu Iya, modelnya. karena kayak misalkan yang di depannya itu dia nggak ada bolong, nggak ada grillnya. Karena dia nggak butuh Karena radiator. Makanya dia bisa bikin kayak gitu. Jadi Betul. mulus. Kalau model Iya iya, kan. nggak mungkin ada mobil mesin bensin bisa menyerupai dia, nggak mungkin karena dia pasti ada Betul. radiator dan harus ada Grill. Betul. Itu betul, gua setuju Iya, itu. itu. Secara model memang tidak bisa dibandingin. Betul. Tapi secara bahan, Bahan saya nggak tahu. ya. Nggak ada memang salah satu keunikan. Lihat di depannya nggak ada grill, ini mobil listrik pasti. Nah, Gitu. Tuh. ya itu. Terus apa lagi yang harus dijaga? Dari yang Cing Abdul sudah nonton YouTube. Ya, itu dia yang gue kayak misalnya baterai ini gimana nih? Baterai mah cas aja asal jangan di bawah 20%. Habisnya jangan sampai kosong banget katanya gitu. Oh. Terus gimana kalau gue ngecas gue tinggal udah kayak teknologi handphone sekarang. Jadi 100% di-cut. Oh. 100% di-cut gitu. Jadi nggak ada overisi gitu. Overisi, overheat. Iya, gitu nggak ada. overheat udah nggak ada. Kalau dia 100% jadi cut. Ini Wulingnya Cing Abdul nih. Cloud TV. Iya. Cloud EV. Ini SUV ya dia ya? Nggak tahu di merek apaan nih nama ininya nih. MPV kali. MPV. Tapi 5 seater. Iya, MPV toh. Kayak HRV lah, kayak HRV. Ada yang 7 seater kan. Makanya gue bilang gue nyari tuh cuman baru BYD doang, nggak ada yang 7 seater, Dur. BYD. Si
Tapi gue akhirnya memilih ini. Kayaknya lebih murah juga deh dibanding BYD ini. Dan sampai saat ini udah puas, masih puas lah ya. Masih puas aja sih gue bawa. Tadi gue coba nyetir. Gue tadi nyetir dari sini ke Adiaksa. Adiaksa mana? Lebak Bulus soalnya. Sebelum Lebak Bulus. Sudah ya? Sebelum kayaknya. Enak? Enak-enak aja. Entah karena baru, karena mobil enak atau nggak enak disetir kan satu, kayak getaran mesin udah nggak ada, udah pasti jadi lebih enak. Ya. Getaran mesin kita gini kan, kalau perlu engine mounting lah ya. betul, kalau kita tekan, ada ngempos-ngemposnya dikit tuh, kita ilfil tuh. Sini gitu kan. Itu udah hilang lah, udah nggak ada. Lo mau pakai, ada beberapa pilihan tuh, sport, normal, eco plus. Oh, ada pilihan. Ada pilihan. Lo sport semakin spontan, uhuy deh ininya. Asik. Ya, normal biasa. Iya. Kalau eco dia Patrio. Betul, eco Patrio. Dapat ya? Dapat award Spotify. Lo dapat apaan Spotify? Award? Bukan, ya. Apa? Bukan award sih itu. Ya bisa award juga. Jadi itu podcast pendatang baru. Apaan? Podcast pendatang baru. Iya apa? Podcast apa? Abdul dan Mamat. Oh, Abdul dan Mamat. Emang masih ada di Spotify? Saya kaget karena setahu saya tidak ada di Spotify. Kok dapat? Baru ternyata kata Ajis ya. Ya Ajis bilang, ya kan Spotify sama Noise udah bareng. Oh, berarti Noise udah upload ke Spotify juga kali. Jadi masuknya di podcast pendatang baru. Dia bukan nomor 1 tapi 5 besar. 5 besar. Iya. 5 besarnya itu semuanya dapat plakat. Iya. Nah, saya salah satunya di situ. Bareng podcast A4. Bareng podcast A4, bareng Scary Things. Yang menang Scary Things kalau nggak salah. Yang juara satunya. Gitu. Mamat lagi bukan diajak. Saya tidak tahu dia diundang apa enggak. Saya itu ke situ kan pengisi acara. Bukan diundang untuk award. Membaca nominasi. Membaca nominasi podcast komedi terbaik lah. Yeah. Nah itu tiba-tiba saya lagi gladi bersih. Iya lagi blocking dipanggil. Jadi acara offernya itu ternyata Angel Karamoy membacakan. Saya dan Mamat. Nah, Mamat lagi di Bandung. Jam berapa itu, Dur? Kok ada offer-offernya? Iya, pokoknya iklan di TV tuh. Oh, pas iklan. Offernya tetap jalan. Oh. Pas iklan di TV. Gue janjian sama Abdur di situ. Alah, Cing Abdul. Saya datang udah pulang. Ya udah pulang, lo janji bilangnya jam berapa? Lah orang saya baca nominasi setengah 12 gimana? Kan gue nggak tahu. Lo janji kita ketemunya. Iya kan saya bilang jam 8-an Cing, saya jalan. Itu di jam 9 lewat. Kan jam 8-an nih saya jalan nih. Enggak. Gue sampai setengah 8. Lo sampai jam berapa, Dur? Gue jam 8 nggak ada nih. Saya bilang jam 8-an mungkin saya jalan. Nggak jalan. Kalau yang ini maghrib jalan bener. Cing Abdul tanya, lu ke RCTI jam berapa? Jam 8-an saya jalan, Cing. Orang saya acara dulu di SCBD. Baru saya turun panggung aja itu udah jam 8 lebih. Belum saya nunggu taksinya, terus masuk tol Tangerang, macet banget gitu. Jadi ya wajar lah saya sampai jam 9 lebih apa ya. Cing Abdul udah nggak ada, tinggal Boyen lagi foto-foto. Ke RCTI jam berapa? Jam 8-an mungkin, Cing. Iya, jam 8-an mungkin, jalan. Cing. Jalan. Bukan nyampe. Orang gue 19.30 gue bilang gitu. Karena saya di rundown acara sebelumnya itu saya tampil aja baru jam 8 malam. Saya tampil. Nah, tampil kan 20 menit saya stand up. Itu pun kalau tepat waktu ya. Maksudnya memang jam 8 tank saya naik. Kalau moror 10-20 menit ya. Saya berpikir sama Dimas, 8:30 kayak kita jalan kali ya ini. Kita emang baca nominasi jam berapa? Kata Dimas, ini randonnya jam 11:30 Bang. 23.30. Sebenarnya 23.30. Ya udah aman lah. Gak perlu buru-buru. Jadi begitu kami selesai, kami langsung jalan tuh. Nunggu taksi terus jalan, set.
Sampai dari RCTI mungkin jam 9 lebih kali. Iyalah lebih. Gue pulang kan. Saya masuk ruangan karena ada tulisan di pintu. Boyen, Cing Abdel, Boyen, Abdur. Saya masuk tinggal Boyen doang lagi foto-foto. Udah gitu fotonya lama banget lagi. Ya lu datangnya yang lama. Boyennya fotonya lama banget, dia foto dengan gaun-gaunnya dia itu. Oh. Cing Abdel tahu nggak gaunnya dia di belakang penitinya gede-gede banget. Enggak, tapi gue bawain ini. Penitinya segede-gede ini. Bawa ininya. Gaunnya dia itu. Iya. Pas lagi mau turun. Panjang-panjang terus peniti segini penitinya saya bilang. Ah, ikan itu segini ikan. Iya, emang Boyennya ikan kan. Iya. Foto-foto terus dia pulang. Terus udah ruangan itu saya sendirian itu. Sampai saya tunggu sampai jam 11:30 malam. Baru baca nominasi. Yang sama menang, siapa lo? Podcast agak lain. Angel Karamoy. Oh, Angel Karamoy. Bu RT. Jadi apa dia? Dulu kita keluarga santuy. Bu RT ya? Bu RT kan? Bukan ya? Penjaga warung. Lo perhatiin nggak? Dia jadi lebih muda ya, Dur? Iya kan, Dur? Saya tidak perhatikan lagi. Masa lo nggak perhatiin? Angel Karamoy lo nggak perhatiin? Iya, saya tidak terlalu perhatikan, Cing. Karena kami bertemu sedikit sekali. Cuman pas di panggung itu doang. Oh. Kami kan tidak. Waktu keluarga santuy kan ketemu terus. Betul. Cing Abdul bilang dia lebih muda yang sekarang kan? Iya. Nah, yang sekarang saya tidak perhatikan karena saya itu benar-benar tidak ketemu dia di backstage. Oh. Jadi dia tuh kan nge-MC terus kan? Nge-host terus. Oh iya? Kalau nggak salah di banyak segmen lah dia itu. Nah, terus saya datang, diajak orang RCTI untuk blocking, sembari ketemu Angel Karamoy yang lagi baca nominasi-nominasi. Jadi begitu habis dia baca nominasi, dia kasih saya itu, plakat itu, kami mundur ke belakang, di situ langsung latihan, terus on air, langsung masuk kami. Baca nominasi, udah, pulang, udah. Terus dia lanjut lagi, nge-host lagi, saya pulang. Oh, ya mungkin dia nge-host ya. Nah, saya nggak tahu, saya tuh dulu di keluarga santuy, ini istri saya siapa ya? Nggak ada. Ada lah orang kita bapak-bapak Astrid Tiar. gitu. Bukan. Astrid Tiar. Nggak ada istri lo, Dur. Lo belum ada istrinya, Dur. Yang ada istrinya itu... Oh, Melanie Ricardo. Gua. Ini gua. Bini gua, Melanie Ricardo. Astrid Tiar ya saya? Astrid Tiar. Astrid Tiar lo. Astrid Tiar. Oh iya, saya dengan Astrid Tiar. Kalau ini? Angel Karamoy penjaga... Bukan, satunya lagi. Vicky Prasetyo. Aduh, iya, siapa istrinya? Vicky Prasetyo. Bukan. Yang cewek siapa lagi ya? Tias Mirasih, itu siapa? Tias Mirasih. Ricardo. Tias Mirasih siapa yang ininya? Istrinya siapa? Vicky Prasetyo ya itu ya? Sahila Hisam siapa? Nggak ada. Nggak, Sahila Hisam nggak ada. Sahila Hisam awal-awal dong inian. Ya udah itulah pokoknya. Ya, gitu. Ya betul. Itu. Saya tuh di callingnya itu baca nominasi dengan Boyen. Oh. Ternyata Boyen sama gua. Nah, waktu kayaknya gua juga inian ya, Dur. Q-Card datang. Gua dadakan ya, Dur. Kayak gua digantiin siapa gitu. Gue yakin dah. Q-Card datang Angel Karamoy. Terus saya bilang, lah ini Angel Karamoy apa Boyen nih? Angel Karamoy bang, nggak jadi. Ini Boyennya udah sama Cing Abdel. Oh gitu. Kalau gue sih ngerasanya ini dah. Gue ini nih. Cadangan nih, ada yang nggak bisa nih, ada yang nggak adil harganya kayaknya gitu. Iya. Sebentar, sebentar bang. Coba yang itu. Sebentar, Kok saya nggak ada ini? Kalau nggak ada sih. Awal mula masih bedu. Enggak, lo ada. Enggak, awal mula masih bedu, Cing. Oh, ini yang nih. Pilotnya kali. Pilot ini, Lur. Jadi pilotnya itu Bedu. Yang jadi suaminya Astrid Tiar. Iya. Bedu nggak jadi, saya kalah lah yang jadi itu. Iya, betul, Lur. Iya, karena itu anak saya Lur. itu. Betul, Lur. Yang cewek. Iya, yang cewek baju ungu itu. Anak Vicky itu. Ya bukan?
Anaknya Vicky apa anak saya? Anaknya Vicky beneran maksudnya. Oh, ya nggak tahu. Iya nggak sih? Iya benar. Nah itu ada tuh Mas Karyo. Iya, Mas Karyo kan yang punya warung. Anaknya dia Angel Karamoy. Oke, betul. Tias Mirasi istrinya Vicky Prasetyo. Betul. Cing Abdel istrinya Melanie Ricardo. Betul. Benar, udah kita itu. Lo Astrid Tiar. Nah, Saila Hisam di situ yang mana? Apa ya? Waktu itu dia jadi ini. tamu dia. Oh, jadi tamu. Ini waktu pilot ya? Iya. Begitu tayangnya, udah saya ya? Betul, pada saat awal-awal COVID. Awal-awal circle terdekat kita ada yang terkena. Ya, Astrid Tiar. Astrid Tiar. Kena. Kita udah bisa ceritain dulu kayaknya ditutup banget ya. Ditutup banget. Jangan sampai ketahuan bahwa ini ya dulu ya. Karena saya nggak ikut nih proses reading ini. Gue enggak juga kayaknya. Nggak ada saya. Nggak ada saya reading begitu. Makanya lo khawatir, Dur, Astrid Tiar, karena lo selalu bersentuhan Betul. sebagai suami selalu istri. Selalu satu scene. Gue juga nggak ada. Nih, foto-foto saya nggak ada. Gue juga nggak ada di sini, Dur. Ketemu-ketemuan itu. Nggak ada. Iya. So, iya, Astrid Tiar kebagian peran sebagai istrinya Bedu. Ini enggak, turun ke bawah. Nah itu, peran sebagai istrinya Bedu. Nah, yang jadi Bedu saya. Iya betul. Apa gara-gara saya main makanya dia ratingnya nggak bagus tuh. Coba kalau Bedu mungkin ratingnya bagus kali. Nah, disinilah lo teringat dengan cerita Ganang. Betul. Dengan Ganang. Jadi seumur hidup begitu ngeliat Ganang, lo akan teringat dengan dia telanjang. Betul. Termasuk waktu dia nge-briefing saya di Anukom. Di Anukom. Saya menyimpan tawa kayak gini, terus dia tuh kayak ngerasa kayak kenapa Dur enggak. Akhirnya saya ngomongin. Daripada saya takut dia tersinggung, akhirnya saya ngomong, enggak Bang, saya dari tadi tuh lagi ngebayangin Bang Ganang tuh telanjang pulang rumah, jadi saya masih ketawa gitu. Terus dia ikut ketawa juga. Langsung connect bahwa itu telanjang waktu COVID. Dia langsung connect. Iya. Dia langsung connect. Karena besoknya semua. Jadi kayaknya kita harus cerita dulu biar teman-teman tahu konteksnya ya. Oke. Jadi konteksnya teman-teman, ini COVID awal mula. Maret itu ya? Iya, ini COVID ini di mana teman-teman harus pahami kondisinya di mana kita itu pengetahuan kita terhadap COVID itu masih sedikit. Yang mana lebih banyak ketakutannya daripada pengetahuannya. Yeah. Kalau sekarang mungkin ada yang COVID, mau varian Delta lah. Yeah. Varian Delta tuh oke, dia banyak, tapi kita tuh sudah tidak terlalu parno karena kita tahu antisipasinya gitu. Kita tahu bagaimana harus isoman, bagaimana ini dia menular lewat apa kita tahu. Tapi ini awal mula nih. Kita cuman kayak dengar, wih COVID itu begini, wih rumah sakit penuh, wih orang ada yang meninggal, apa segala macam gitu-gitulah. Menularnya cepat banget. Lewat air liur, iya. Megang bekas lift orang. Droplet. Megang bekas pegangan lift. Orang, iya, pegangan lift, apa segala macam. Jangan ngusap hidung, jangan ngusap mulut, segala macam. Jangan ngucek mata, segala macam gitu. Nah, kemudian syutingan barang ini tetap disyuting dengan protokol COVID. Dengan protokol COVID, tapi... Enggak, Dur. Udah dilarang, nggak boleh. Ingat gak kita jangan makan di situ, ntar orang tetangga lihat. Orang kan, iya nggak? Oh iya. Iya kan? Iya. Jadi kan di dalam studio nih, ya, kompleks studio. Tapi kita ada yang kita di swab itu loh. Iya, itu untuk kita sendiri. Tapi peraturannya itu udah nggak boleh, Dur. Tidak boleh berkumpul lagi. Iya, udah nggak berkumpul lagi. Makanya kalau jangan ngumpul di sini, di situ kelihatan tetangga tuh. Iya. Kalau kelihatan bapak yang itu nggak apa-apa, Pak RT ini enak kata gitu. Oke, terus. Nah, kemudian karena ini sketsa, agak aneh kalau kita pakai itu masker. Bahkan itu belum ada. Bukan masker. Face shield. Bahkan itu belum ada, Dur. Itu belum ada. Belum ada pakai syuting boleh pakai face shield. Belum ada. Emang syuting nggak boleh? Iya. Udah boleh. Iya, udah syuting nggak boleh. Syuting lah. Syuting. Nah, si Astrid Tiar ini suaminya itu dokter. Betul.
Suatu hari dia datang ke tempat lokasi mengabarkan bahwa No, salah loh. Bukan datang mengabarkan. Lagi jalan. Dia dikabarin. Ini kita lagi syuting. Terus oh dia dapat... iya, kita lagi syuting. Iya. Dia kasih tahu kalau perawat yang biasa bekerja dengan suaminya kena COVID. Betul. Positif COVID. Oke. Nah, kita mulai ketakutan lah. Kita belum tahu suaminya kenapa enggak. Iya. Karena itu masih yang lama, Dur. Dapat ininya masih lama. Dapat apa? Hasilnya. Swab, ya. Masih 2 hari apa? Ya, belum yang langsung. Kalau ini mah golongan darah ya. Ya, ini rapid, ada juga rapid tapi test ya. dulu ya. Ada juga yang ya, rapid test. darah ya. Ya. Belum yang 30 menit hasil Ya, keluar. betul, Enggak. Ini betul. masih yang lama ya. Masih yang sehari 2 hari kemudian. Sehari 2 hari. Nah, Ya. jadi suaminya tuh langsung melakukan tes. Oke. Tapi baru ketahuan sehari 2 hari. Iya, hasilnya belum ada. Belum ada. Kita bingung nih. Ini Kena. 50-50 nih. Iya. Kalau suaminya kena, otomatis Astrid Tiar pasti kena lah. Betul. Orang mereka satu rumah, Iya. pasti apa namanya bersentuhan apa segala macam ya pasti ini. Nah terus kemudian kita mulai melihat, oke, siapa yang paling sering sin dengan Astrid Tiar? Saya. Abdur Rahim Arsad. Jadi saya ngerasa kayaknya saya juga kena deh ini. Iya. Nah tapi di samping itu saya juga sering sin dengan Pak RT, Iya. yaitu Cing Abdel. Betul. Yang saya berani jamin Cing Abdel juga, kalau saya kena Cing Abdel kena deh. Iya. Kena juga pasti nih, gitu. Lalu akhirnya, karena belum ada, kita harus tunggu 2 hari baru ketahuan. Taruh dulu, belum dulu dong, Dur. Kita dapat nih siangnya. Kita dapat siangnya nih kabar itu. Waduh, kita gimana ya? Iya, makanya. Apakah kita ngaku ke keluarga? Padahal udah ngomong gitu, Dur. Iya, makanya kita kan harus nunggu 2 hari. Iya, iya. Makanya hari itu, kita tuh berniat untuk tidak pulang. Saya ngajak Cing Abdel, kita sewa hotel aja yuk, sekamar berdua. Kita isoman gitu, sampai hasil tes keluar. Iya. Iya kan? Tapi kita belum tahu bahwa itu istilahnya isoman ya. Iya. Iya. Intinya, pokoknya jangan dekat sama keluarga dah. iya, yang kita tahu adalah nggak boleh dekat-dekat sama keluarga. Karena Iya. waktu itu Mada juga masih bayi. Iya. Betul. Jadi itu. makanya saya takut. Aduh, gitu. kita gimana cerita Saya nggak bilang, nih? Cing, udah kita cari hotel dekat-dekat sini yuk. Iya. Kita menyendiri aja, jangan bersentuhan sama keluarga sampai kita tahu Astrid Tiar itu positif apa enggak. Iya, betul. Akhirnya pengen begitu, tapi kemudian kita pikir-pikir lagi. Kayaknya bisa deh kalau kita sampai rumah jangan langsung ke keluarga, tapi langsung ke kamar mandi. Iya. Terus semua baju kita langsung plastikin, taruh di bakar. Bukan, taruh di mesin cuci. Kayaknya aman deh. Iya. Ada tuh yang berpendapat begitu. Iya. Akhirnya kita ambil pendapat itu. Betul. Oke, boleh deh. Akhirnya saya juga sama tuh. Yang saya lakukan adalah saya pulang. Saya udah kabarin dulu ke Cindy. Bilang, Dek, saya pulang ini jangan sambut saya, jangan ini. Saya mau langsung ke kamar mandi, saya mau mandi. Karena ada begini-begini. Saya bilang, oke. Jadi saya langsung masuk kamar mandi, saya mandi. Baju-baju saya udah langsung masukin mesin cuci. Saya cuci langsung malam itu. Aman. Cing Abdel juga melakukan hal yang sama lah ya. Betul, ya. Nah, sudah. Besoknya kita berjumpa lagi. Sarapan. Kita dengan pengalaman masing-masing. Iya. Saya cerita. Apa yang terjadi di malam harinya? Ya, malam kemarin tuh saya pulang, saya gini. Cing Abdel juga gini. Oke, aman lah ya. Keluarga kita insya Allah aman lah ya. Kemudian Mas Ganang. Ganang ini adalah penulis skripnya. Penulis skrip Keluarga Santu itu. Keluarga Santu. Beliau ini adalah orang lama di dunia komedi Indonesia. Iya. Beliau mungkin nulis skrip di banyak grup lawak ya. Iya, betul. Buat grup-grup lawak di Indonesia itu, dia ini orang belakang layar dari dunia komedi Indonesia, teman-teman. Nah, Mas Ganang ini akan lebih lucu kalau teman-teman tahu mukanya kayak apa. Jadi dia tuh aneh banget mukanya, memang lucu lah. Dia datang, kemudian dia cerita, dia bilang semalam itu dia turun mobil dari depan pagarnya dia itu, dia udah telanjang. Pakaiannya udah ditaruh plastik. Jadi kita ngebayangin si Ganang telanjang anjing.
Karena saya tidak tahu ya, mungkin posisi rumahnya dia itu mungkin untuk menjangkau kamar mandi, dia harus melewati ruangan-ruangan yang lain. Mungkin. Iya. Kalau saya kebetulan karena rumah saya ada pintu dapur, yang saya masuk pintu dapur langsung bisa ke kamar mandi. Iya. Kalau Cing Abdul juga bisa lewat belakang. Iya. Nah mungkin Ganang itu nggak, pintu belakang itu belakang banget mungkin ya. Iya. Jadi satu-satunya akses adalah jalan depan. Yang mana dia mungkin harus lewati ruangan yang lain. Jadi dia itu ceritanya teman-teman, dia turun mobil. Bayangin ini, malam-malam, orang malam-malam, bapak-bapak turun dari sebuah mobil di depan pagarnya dia sendiri. Dia buka baju sampai telanjang. Dia masukin ke kresek. Kemudian dia masuk ke rumah. kan tolol. Begitu dia ceritanya kan juga dia lucu kan, cara ngomongnya. Iya. Cara ngomongnya kan juga lucu. Satu ruangan kan ada bapak-bapak telanjang, nenteng plastik terus buka pagar. Iya. Lucu apa? itu. Iya. Maksudnya nanti aja masuk pagar dulu baru buka ini. Iya. Atau di depan pintu bisa. Iya. Kenapa lu harus dari depan pagar? Lu harus telanjang gitu. Itu saking takutnya dia menularkan Saking takutnya menularkan. anak istrinya. Ya. Tapi itu akhirnya kita ingat terus begitu ngelihat Ganang. Iya. Udah, gue juga selalu awal tuh, anjing dia pernah telanjang di depan pagar. Aduh, Mas Ganang. Aduh, ya Jadi Allah. saya dari gara-gara dia cerita pengalaman itu, setiap kali dia ajak saya ngobrol serius saya nggak bisa tuh. Karena saya membayangkan, ya ampun, ya itu tadi, ya ampun dia ini telanjang malam-malam depan pagar ngapain? Nah itu, tapi kemudian setelah 2 hari, Astrid Tiar positif atau negatif ya? Negatif. Astrid Tiar negatif. Iya. Disitulah kita semua lega. Lega. Ganang akhirnya tidak perlu lagi telanjang depan rumah. Gitu. Nah itulah awal mulanya ngabdur. Betul. Wawancanda dulu. Wawancanda Wawancanda dengan Abdur, partnya tuh sampai 3 kalau nggak salah. Iya, betul. Sambil nunggu syuting. Iya. Iya. Tahu kita nunggu siapa? Nunggu Vicky. Karena Vicky saat itu punya 7 program. Betul. 7 program saat itu dia punya. Betul. Jadi harus nunggu dari sini. Ush. Vicky programnya banyak sekali. Iya. Vicky Prasetyo itu. Dia gagal ya Bupati. kemarin ya. Iya. Yang berhasil Ramzi. Tapi wakil ya. Wakil. Kalau Vicky ini kan Bupati kan. Saya ngelihat Instagramnya dia itu di WA story-nya juga rame mulu kalau kampanyenya. Iya. Kampanye Akbarnya juga rame. Mungkin kena serangan fajar kali ya. Dan dia tuh dari sepi, Dur. Dari sepi sampai rame. Iya kan. Dari dia mulai datengin sampai ada di panggung terus didatengin orang gitu. Iya. Iya emang gitu terasa peningkatannya gitu. Iya, makanya saya tuh ngelihat foto-foto kampanyenya dia dan segala macam. Saya ngerasa kayak, wah jadi kayaknya ini Vicky Prasetyo ini jadi kayaknya. Tapi ternyata katanya kalah jauh juga. Kalah jauh ya. Ya itu berarti mungkin terjadi sesuatu. Betul. Kan dia posting-postingannya juga dengan 50.000 katanya. 50 ribuan serangan fajarnya katanya. Ya itu. Ya Allah, Ganang. Begitulah. Ini sudah berapa lama nih? Udah 1 jam? 70. Oh, udah 70 menit, Cing. Ya, oke. Nantilah di episode berikut lagi kita menjelaskan tentang Bang Ganang. Oh ya, kontras. Iya, minggu ini teman-teman nonton ini nih. Minggu depannya saya di Balikpapan, teman-teman, tanggal 14 Desember 2024. Teman-teman masih bisa beli tiketnya di abdurrasad.com. Masih tersisa Balikpapan, Bandung, Pekanbaru, Makassar, Batam, kemudian akan ada insya Allah Ternate dan Jakarta. Jadi masih ada 7 kota. Beli, ya 1 orang bisa beli 5 tiket. Intinya kami itu mengejar Ternate itu harus terjual 500 tiket baru kami ke sana. Kalau enggak kami balikin uang gitu. Oh. Ya. Begitulah teman-teman. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa. Semoga setrika-setrikaannya sudah semuanya. Gue 5 sama. 5 sama sudah sold out ya. Surabaya. Hah? Surabaya dibuka. Sudah sold out semua. Belum, semua sudah. belum. Pokoknya kontrak. Surabaya belum. Surabaya belum ya. Surabaya masih dijual.
Februari bisa beli di motikdong.com. motikdong.com. Di situ ada 5 sama tour spesial dari Cing Abdel yang bertajuk 5 sama, akan ada di kota Surabaya ya. Yoi. Oke, baik. Terima kasih banyak Cing Abdel buat waktunya. Sama-sama Mas Abdul. Saya juga pamit. Semoga teman-teman semuanya setrikaan-setrikannya sudah mantap, pejuang-pejuang setrika semuanya, dan sampai berjumpa lagi di Ngabdur selanjutnya. Saya Abdul Arsad pamit. Saya Abdel Aryan pamit. Dan salam satu panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.